tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka memohon bantuan dari Ki Parang Pungkur untuk mencari Raden Purbaya yang melarikan diri dengan Paramita. Akan tetapi Cempaka tidak mengetahuinya, sebenarnya Raden Purbaya dan Paramita berhasil ditangkap kembali oleh Resi Amista. Setiba di dalam istana, Cempaka dicurigai oleh Ki Cengkar Pawon, karena satu-satunya orang dalam istana yang mengetahui keberadaan Raden Purbaya yang disembunyikan Resi Amista hanyalah Cempaka yang tengah menyamar sebagai seorang dayang. Rasanya aku belum pernah melihat dirimu. Siapakah engkau ini sebenarnya? Saya adalah seorang dayang. Saya kira Tuan kurang memperhatikan saja. Saya bekerja di sini sebelum Tuan datang ke tempat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku lengah. Tidak mungkin aku kurang perhatian. Tidak mungkin. Kau adalah seorang gadis yang cantik. Aku akan segera membuktikannya. Pengawal itu akan menjadi penentu nasib. Hai pengawal, datanglah kemari. Saya Tuan. Ada apa Tuan memanggil saya? Ia akan menanyakan pada pengawal itu siapa aku sesungguhnya. Tidak mungkin pengawal dalam istana itu mengenal diriku. Dan aku harus segera melarikan diri. Dewata, gagallah sudah rencanaku untuk menyelidiki keadaan Raden Purbaya. Saya Tuan. Ada apa Tuan? Bagus. Sekarang kau pandanglah dayang di hadapanmu ini. Pandanglah baik-baik. Apakah kau mengenalnya? Apakah dia benar-benar dayang istana ini? Apa maksud Tuan? Apa dia benar-benar kau kenal? Apa dia adalah dayang istana ini? Cepat jawab. Tentu saja Tuan. Tentu saja saya mengenalnya. Dia adalah dayang istana ini, Nyi Cempaka. Ada apa Tuan? Apa kau tidak berdusta? Apakah saya harus bersumpah Tuan? Ya sudah. Tinggalkan tempat ini. Baik Tuan. Agaknya semua ini adalah perbuatan dari bibi dayang itu. Dia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan penyelidikanku. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Laki-laki ini menyeramkan sekali. Mau kemana kau anak manis? Saya harus kembali ke tempat saya. Jika saya tidak diperbolehkan untuk membersihkan daerah di sekitar sini. Sudah lebih dari 4 hari tempat ini tidak dibersihkan. Iya. Kau betul. Tempat ini memang sudah seharusnya dibersihkan. Iya, kotor sekali. Iya, kotor sekali Tuan. Iya. Saya melihatnya semalam ketika mengantarkan makanan bersama dengan nona muda itu. Iya, jikalau tawanan itu tidak berbahaya, saya akan membersihkan kamarnya. Ya. Kau benar. Tempat itu memang sudah seharusnya dibersihkan. Mari kuantarkan. Saya sudah tahu di mana kamar itu, Tuan. Kau mulailah dari kamarku. Mari kuantar.
Baik, Tuan. Celaka, sebuah kesulitan lagi agaknya muncul. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat? Aku menempati kamar ini. Masuklah. Kenapa kau diam saja? Hah? Ayo, masuklah dan bersihkan kamarku ini dahulu. Baik, Tuan. Mengapa Tuan mengunci pintu itu? Agar supaya kita tidak terganggu. Tidak terganggu? Iya. Apa maksud Tuan? Tuan, keluarkanlah saya dari kamar ini. Iya. Kau pasti akan aku keluarkan, Ki Hayu. Tapi sebelumnya, kau harus melayani aku bersenang-senang. Malam sudah agak larut. Jangan Tuan. Saya mohon janganlah mengganggu saya. Baginda Sakti Dewangga tentu akan menjadi murka jika hal yang buruk terjadi di dalam istana ini. Apakah artinya boneka itu di dalam istana ini? Ayolah, layani aku. Layani aku. Jangan berbuat macam-macam yang dapat menimbulkan amarahku. Saya mohon, Tuan. Celaka. Agaknya aku harus bertindak saat ini juga. Iblis buruk ini benar-benar mengganggu rencanaku. Ayo, marilah. Jangan menghindar terus, Nani. Jangan Tuan, jangan. Tuan Cengkar Pawon! Tuan Cengkar Pawon! Kami datang, Tuan! Setan belang. Iblis mana yang berani mengganggu kesenanganku? Iblis, setan konyol. Ada apa kau menggangguku? Maaf Tuan Cengkar Pawon. Saya diutus oleh Ki Sampar Angin untuk memanggil Tuan Cengkar Pawon. Tuan diminta untuk datang menghadap Tuan Resi Amista. Ada apa Kakang Resi memanggilku? Ada apa? Maaf, saya tidak mengetahuinya, Tuan. Saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan perintah. Itu saja, Tuan. Setan, iblis, mengganggu saja. Baiklah. Aku akan segera datang. Kau tunggulah di sini. Awasilah lorong ini. Di sana adalah kamar tawanan yang teramat penting. Ya, baiklah Tuan. Kami akan mengawasinya. Tapi awas, kau jangan sentuh sedikit pun wanita itu. Iya, baik Tuan. Anyi, aku tinggalkan dulu kau sebentar di sini ya. Bersihkan kamarku. Kemudian kau boleh bersihkan seluruh lingkungan ini. Ya baik Tuan. Aku pergi dulu. Ya, bekerjalah kau sekarang, Nona. Iya, Tuan. Mau kemana kau? Apakah kau takut dengan aku? Aku Dadali Pongkas. Tidak, Tuan. Saya hanya hendak membuka pintu kamar ini lebar-lebar agar lebih leluasa saya bekerja di dalam kamar ini. Ya, bekerjalah. Aku akan menunggumu di luar. Kita tinggalkan dulu Cempaka yang tengah berusaha untuk memasuki ruang tahanan Raden Purbaya dengan cara menyamar sebagai dayang istana. Sekarang marilah kita lihat keadaan Paramita yang sedang duduk terpekur di pembaringannya. Dewata Agung, apakah yang telah terjadi pada diriku? Apakah yang telah dilakukan Kakang Mas Purbaya padaku? Aku masih dapat merasakannya, walaupun samar-samar. Peluk cium yang teramat hangat dan panas dari Kakang Mas Purbaya. Apa yang telah terjadi pada diriku? Apakah puncak dari perbuatan gila telah aku lakukan? Puncak dari perbuatan kotor? Dewata, alangkah hinanya aku ini.
perbuatan itu telah terjadi. Iya, telah terjadi. Aku merasakan adanya kelainan pada diriku. Tapi mengapa Kakang Mas Purbaya saat terbangun memandangku dengan pandangannya yang aneh, dan aku tidak mengerti, dan menanyakan tentang sesuatu yang tiba-tiba menyebabkannya tidak sadarkan diri. Aku benar-benar tidak mengerti dengan sikap Kakang Mas Purbaya. Di manakah aku kini berada? Kakang Mas Purbaya? Aku berada di kamar tahanan, Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas Purbaya? Kakang Mas Purbaya agaknya masih tertidur. Apa yang telah terjadi pada diriku? Aku tiba-tiba saja bagaikan orang gila. Iya, aku ingat. Aku dapat merasakannya. Aku bagaikan gila, bagaikan kerasukan iblis memeluk. Ya, memeluk, menciumi Kakang Mas Purbaya. Iya, aku masih dapat merasakan sisa-sisa dorongan dari hawa iblis itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan diriku? Apa sebenarnya yang telah aku lakukan? Pakaianku terbuka di sana sini. Pasti telah terjadi sesuatu yang hina dan yang kotor dengan diriku. Dewata Agung, mengapa kegilaan itu mesti terjadi pada diriku? Adik Paramita, ada apa adik Paramita? Mengapa engkau menangis? Perlahan-lahan, Paramita mengangkat kepalanya, mencoba memberanikan dirinya untuk memandang wajah Raden Purbaya, kakangnya yang sangat dicintainya. Akan tetapi yang ditemuinya pada wajah dan sinar mata kakangnya hanyalah sebuah tanda tanya yang tidak dimengertinya. Sinar mata yang kosong, yang tidak diwarnai dengan kecemasan, seperti yang menggejolak di dalam hatinya. Sinar mata yang polos yang tidak diganduli beban seperti yang dirasakannya. Hanya sebuah tanda tanya yang tidak dimengertinya, yang tersirat dalam pandangan Raden Purbaya. Untuk sesaat lamanya, Paramita masih saja terpaku menatap pandangan Raden Purbaya. Dan keheningan yang diwarnai dengan kecemasan dan tanda tanya itu akhirnya dipecahkan oleh suara Raden Purbaya. Adik Paramita, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba saja aku tidak sadarkan diri? Sedikitpun tidak terlihat kesan akan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan pertanyaan yang dirasakan oleh Paramita sebagai satu pukulan yang besar yang menguncangkan jantung dan isi dadanya. Dari pertanyaan itu, Paramita dapat menyiratkan bahwa Raden Purbaya seakan-akan tidak mengerti, tidak merasakan tentang apa yang telah terjadi pada diri mereka. Paramita tidak mampu lagi menguasai dirinya. Segera saja ia bangkit dan meninggalkan kamar tahanan Raden Purbaya. Paramita! Apakah benar Kakang Mas Purbaya tidak mengingat, tidak merasakan apa yang telah terjadi, apa yang telah ia perbuat? Dewata, mengapa itu bisa terjadi? Aku telah merasakannya. Hal itu benar-benar telah terjadi pada diriku. Paramita, wanita tidak tahu malu. Kau telah melakukannya. Akuilah. Kau yang mendorongnya agar Raden Purbaya melakukan hal itu.
kau telah dikuasai oleh amukan dari nafsu iblis. Tidak tahu malu. Kau yang memaksanya, kau yang menggumulnya. Hingga Kakang Mas Raden Purbaya tidak mampu menahan diri. Tetapi mengapa Kakang Mas sampai tidak dapat mengingatnya, walaupun sedikit? Mengapa Kakang Mas tidak merasakannya? Setidak-tidaknya pernyataan maaf itu harus keluar dari mulutnya, karena Kakang Mas Purbaya telah melakukannya. Tapi biarlah hal ini terjadi. Aku menerimanya, Dewata Agung. Aku menerimanya. Kakang Mas Purbaya adalah calon suamiku. Aku menerima apa yang telah terjadi pada diriku ini. Dan lagi, aku merasa yakin apa yang terjadi pada diriku ini adalah karena kesalahanku. Aku masih merasakan samar-samar bagaimana kuatnya dorongan hawa iblis yang saat itu menyerangku. Bagaimana dengan tidak tahu malunya aku menubruk dan menggumul Kakang Mas Purbaya. Aku masih merasakan hal itu, walaupun samar-samar. Gadis yang malang itu sedikit pun tidak menyangka bahwa yang terjadi pada dirinya, aib yang teramat memalukan, adalah perbuatan dari Ki Cengkar Pawon yang semula menjaganya di luar pintu kamar. Ki Cengkar Pawon telah memanfaatkan kesempatan tersebut. Sementara itu, Ki Cengkar Pawon yang mendapat panggilan ketika hendak mengganggu Cempaka menjadi berdebar-debar hatinya. Ia menjadi khawatir si Amista mengetahui perbuatannya. Celaka sekali jika anak itu dapat merasakan dan mengenaliku. Dan jika sampai ia mengadu pada resi asing itu, habislah aku. Biarlah, aku akan mencoba menyangkal sedapat-dapatku. Kukira resi itu juga masih membutuhkan tenagaku. Itu dia, mereka tengah menungguku di kamarnya. Kakang Samparangin juga berada di situ. Aku yakin Kakang Amista tidak akan menggangguku. Ia masih memerlukan tenagaku, masih memerlukan bantuanku, serta seluruh anak buahku. Dengan kecemasan yang menggeluti dadanya, Cengkar Pawon terus berjalan mendekati Resi Amista yang telah menunggunya bersama dengan Ki Samparangin. Marilah duduk, Cengkar Pawon. Ada beberapa hal yang cukup penting yang akan kita bahas malam ini. Ya, duduklah. Syukurlah, Dewata Agung. Agaknya Kakang Amista tidak mengetahui perbuatanku. Paramita tidak dapat mengenali diriku. Aku ingin memperkenalkan sahabatku ini pada kalian. Sampar mungkin sudah mengetahuinya. Ki Cengkar Pawon, ini adalah sahabatku, Prabu Sora. Prabu Sora? Bukankah Prabu Sora adalah Maharaja Galuh beberapa saat yang lalu? Iya, kau benar, Cengkar Pawon. Beberapa saat yang lalu sahabatku ini adalah Maharaja dari Galuh, sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan ini. Tapi sekarang dia adalah seorang raja pelarian. Senang sekali hamba bisa mengenal Tuan Prabu Sora. Hamba mendengar bahwa Tuan Prabu Sora adalah seorang raja yang maha sakti, dan kabarnya menguasai ilmu langka Banyu Cakrabuana. Kau terlalu berlebihan menilai diriku dan juga Banyu Cakrabuana. Aku memang menguasai ilmu itu.
Akan tetapi untuk menghadapi Resi Amista sahabatku sekarang ini, agaknya aku harus belajar keras beberapa tahun lagi. Kau bisa saja, Sora. Ya, kau kira itulah yang sebenarnya, Amista. Sudahlah. Sebaiknya marilah kita sekarang membicarakan pekerjaan kita. Rencana kita selanjutnya. Ketahuilah, aku tidak ingin banyak membuang waktu. Kita akan bergerak terus. Aku ingin secepatnya menguasai tanah Pasundan ini. Jika perlu dan memungkinkan, kita akan terus bergerak menuju ke arah Jawa bagian tengah. Untuk itu, tahapan berikutnya dari rencana kita adalah Jati Bandar. Kerajaan itu akan menjadi milik kita segera. Aku akan menguasainya dengan cara yang tidak berbeda dengan cara menguasai Kencana Wungu. Mengapa kita tidak datang menyerang mereka secara jantan, secara terang-terangan mengadu dada, Kakang? Bukankah kita sudah cukup mempunyai kekuatan? Ya, kau benar, Pawon. Tetapi aku tidak akan mengorbankan satupun dari para prajuritku. Juga prajurit dari kerajaan Jati Bandar yang akan menjadi sasaran kita. Aku memerlukan tenaga mereka untuk kelak menggempur Karangsedana. Iya, Kakang Amista benar, Adipawon. Karangsedana mempunyai kekuatan prajurit yang besar, dan rakyatnya akan mampu dan siap untuk bergerak membantu Karangsedana bila mana mendapat serangan. Rakyat Karangsedana mempunyai kesetiaan terhadap junjungan mereka yang teramat luar biasa. Iya, aku mendengar kekalahan Prabu Suntana terhadap Aji Konda terutama adalah karena bangkitnya seluruh rakyat Karangsedana. Kau benar, Sora. Untuk itulah aku berniat untuk menguasai 3 buah kerajaan kecil di tanah Pasundan ini. 3 buah kerajaan yang tidak berada jauh dari Karangsedana, agar kita dapat mengepung dan menggempur mereka dengan mudah. Tapi Kakang, sepengetahuan saya, Jati Bandar juga termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Karangsedana. Apakah tidak mungkin kelak mereka akan mengganggu kita sebelum kita siap untuk bergerak? Ya, itu aku mengerti, Adi Samfarangi. Karena itulah aku berniat untuk menguasai Jati Bandar sebagaimana kita menguasai kerajaan Kencana Wungu itu. Kau katakan Purbaya berada di istana ini? Apakah itu bukan berarti Karangsedana sudah mengerti tentang keadaan di istana ini? Aku rasa tidak mungkin, Sora. Tidak mungkin. Karena jika Purbaya sudah mengetahuinya, tidak mungkin ia diam saja. Pasti ia akan mengirim pasukannya kemari. Atau tidak, setidak-tidaknya jika ia ingin menyelidiki secara diam-diam, tidak mungkin ia pergi hanya seorang diri saja. Setidak-tidaknya Cempaka dan gurunya Mamang Kuraya akan diajak serta. Iya benar. Baru setelah dia berhasil kita tawan, baru dia menyadari apa yang terjadi di tempat ini. Apalagi setelah ia melihat Paramita berada di tempat ini. Oh, iya. Bagaimana dengan Paramita, Pawon? Baiklah, tuanku. Iya. Kukira nanti saja kita bicarakan tentang dirinya. Baiklah, tuanku. Sekarang marilah kita kembali pada rencana kita selanjutnya. Untuk kelancaran dan keberhasilan rencana kita itu, aku akan meminta engkau untuk membina prajuritku Sampar Angin. Tempatkanlah sebagian kecil dari orang-orang kita dari hutan bambu Situ Raja di setiap kelompok pasukan Kencana Wungu. Kita akan mengawasi terus sikap para perwira dan juga prajurit Kencana Wungu. Akan tetapi, biarlah nanti Cakti Dewangga yang akan menyampaikannya pada para perwira.
Kita masih membutuhkan orang itu untuk kepentingan rencana kita. Iya, saya mengerti, Kakang. Dan engkau, Sora, aku minta bantuanmu untuk menguasai Jati Bandar seperti yang aku lakukan di sini. Bukankah kau akan dapat melakukannya? Tentu saja aku mampu, Amista. Apakah aku bisa mendapat bantuan beberapa orang tenaga yang mendampingiku? Tentu, Prabu Sora. Cengkar Pawon nanti akan membantu engkau bersama dengan beberapa orang terpilih. Bagus. Aku akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat kita akan bergerak. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Aku tengah mengirim orangku untuk menyelidiki tentang keadaan istana itu. Aku siap untuk melaksanakannya, Amista. Bagus. Kukira cukup pertemuan kita kali ini. Kalian dapat beristirahat. Hari sudah hampir tengah malam. Kau tunggu dulu, Pawon. Ada beberapa tugas yang harus kau kerjakan. Baik, Kakang Amista. Bagaimana, Pawon? Apakah kau berhasil? Bagaimana reaksi dari kedua anak itu? Dan di manakah sekarang Paramita? Agaknya ramuan itu membuahkan hasil, Kakang. Dan saat ini Paramita tengah berada di kamarnya. Sejak kembali kesadarannya, ia mengunci diri dalam kamar, Kakang. Agaknya rencanaku telah berhasil, Pawon. Iya, Kakang. Kini Purbaya bukan lagi penghalang bagiku. Aku ingin sekali bertemu dengan Paramita, muridku, sebelum menemui Purbaya. Kau perintahkanlah pengawal itu untuk memanggilnya. Saya kira sebaiknya saya sendiri saja, Kakang, yang memanggilnya. Ya, silakan. Jika memang kau tidak keberatan memanggilnya. Baiklah, aku pamit dulu, Kakang. Aku akan menjemputnya. Aku harus meyakinkan diriku dahulu sebelum Paramita bertemu dengan Resi Amista. Akan kupelajari dahulu sikapnya. Jika memang sangat mencurigakan, aku akan segera meninggalkan istana ini. Nona! Nona Paramita! Nona Paramita! Bukalah pintu ini. Resi Amista memanggil Nona. Nona! Mata Nona kelihatannya merah. Apakah Nona habis menangis? Tidak usah kau mengurusi diriku. Minggatlah kau dari hadapanku. Agaknya dia tidak menyadari akan perbuatanku. Selamatlah aku. Masih juga kau berdiri di depan pintu kamarku. Pergi sebelum aku melemparmu dengan kotak sampah ini. Baiklah, Nona, baik. Tapi Resi Amista ingin bertemu dengan Nona. Cepat tinggalkan tempat ini. Katakan pada kakek, aku akan segera datang. Baik, Nona. Ada apakah kakek memanggil saya malam-malam seperti ini? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kakek bicarakan? Baiklah. Sebelum aku memulai pembicaraan, tolong kau ceritakan. Apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Mengapa matamu bengkak seperti itu? Apakah yang merisaukanmu? Tidak, Kek. Tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan diriku. Saya hanya sedang memikirkan tentang Ibunda. Itu saja. Paramita, berterus teranglah jika kau memang mempunyai persoalan dengan seseorang. Katakanlah, ceritakanlah
Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ayo, ceritakanlah. Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku, kakekmu, pasti akan membelamu. Katakanlah. Paramita mengangkat kepalanya. Ia tidak menjawab sedikit pun. Air mata bercucuran dari matanya. Mulutnya berkali-kali akan menjawab, tetapi selalu tertutup kembali. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar darinya, kecuali isak yang berkepanjangan. Ketika melihat Paramita menoleh pada Ki Cengkar Pawon, Resi Amista segera memerintahkan laki-laki itu untuk meninggalkan ruangan tersebut. Dan beberapa saat kemudian... Nah, katakanlah Mita, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Tidak usah kau ragu-ragu. Katakanlah. Tidak ada seorang pun yang mendengar kata-katamu. Kita hanya berdua saja di sini. Apakah telah terjadi sesuatu dengan kakang masmu? Iya, Kek. Telah terjadi sesuatu antara saya dan kakang Mas Purbaya. Hah? Apa itu? Katakanlah, Mita. Apakah dia telah mengganggumu, menghina dirimu, memperlakukan engkau secara tidak baik? Katakan, dan nanti aku akan menghukumnya. Tidak, Kek. Jangan lakukan itu. Semua kegilaan ini, semua hal kotor dan hina ini adalah karena saya. Sayalah yang telah gila memaksanya untuk berbuat. Hah? Berbuat apa, Mita? Coba kau jelaskan padaku kakekmu ini. Saya telah melakukannya, Kek. Saya telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Perbuatan yang melanggar batas kesusilaan. Saya telah merusak pagar ayu saya sendiri. Kurang ajar. Benar-benar tidak tahu diri anak itu. Apapun yang telah terjadi, anak itu telah melakukan kesalahan. Aku harus menghukum dia. Jangan, Kek. Jangan lakukan itu. Sayalah yang telah memaksanya. Sayalah yang telah mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Bagaimanapun juga, anak itu harus menerima hukuman. Kau sebagai seorang wanita telah menerimanya. Menerima hukuman akibat dari perbuatan itu. Sekarang giliran anak itu. Dia harus menerima hukumannya. Kau telah merasakan hukuman dengan pukulan yang telak pada pagar ayumu. Kau telah merasakannya sakit dan hancurnya hatimu karena kejadian itu. Dan anak itu pun harus menerimanya. Aku yang akan memberikan hukuman pada anak itu. Jangan, Kek. Jangan lakukan itu. Kakang Mas Purbaya adalah calon suamiku. Pada suatu saat pasti kami akan menikah. Jangan lakukan itu. Jangan siksa kakang Mas Purbaya. Saya mohon, jangan lakukan itu, Kek. Ya, aku ingin sekali melihat sikap anak itu. Jika memang dia mau bertanggung jawab untuk mengawinimu, tentu aku akan membebaskannya dari hukuman yang akan kuberikan. Pawon! Kemari kau! Masuklah! Ya, Kakang! Saya, Kakang. Ada apakah Kakang memanggil saya? Tolong kau hadapkan Raden Purbaya kepadaku. Tapi, Kek, kasihan sekali. Dia tentu kini sedang tidur lelap. Janganlah ganggu dia saat ini. Saya kira dia tidak sedang tertidur, Kakang. Saat ini kamarnya tengah dibersihkan oleh seorang dayang. Hah? Apa katamu, Pawon? Dibersihkan kamarnya malam-malam seperti ini? Apakah kau berkata benar? Kau tidak berdusta? Saya berkata benar, Kakang. Seorang dayang muda dari keraton ini yang bernama Nyi Cempaka yang membersihkannya. Cempaka? Cempaka? Hah? Kau menyebut nama Cempaka? Ya, Kakang. Dayang itu bernama Cempaka menurut pengawal dalam.
Apa katamu, Pawon? Dibersihkan? Kamarnya dibersihkan malam-malam seperti ini. Apakah kau berkata benar dan tidak berdusta? Saya berkata benar, Kakak. Seorang dayang muda dari keraton ini yang bernama Nyi Cempaka yang membersihkan. Cempaka? Oh, kau menyebut nama Cempaka? Kau menyebut nama Cempaka? Iya, Kak. Dayang itu bernama Cempaka, menurut pelayan dalam. Cempaka. Celaka. Kau meninggalkan Cempaka berada sendiri. Jangan khawatir. 2 orang prajurit kita dari hutan batu Situraya sedang mengawasi sekitar kamar tersebut. Saya kira tidak akan mungkin terjadi sesuatu. Goblok! Goblok kau, Pawon! Jika memang dia adalah Cempaka yang merupakan pasangan Raden Purbaya, 20 pengawal tidak akan ada artinya. Ayo kita lihat ke sana. Hop, hop. Sementara itu, Cempaka yang ditinggalkan Ki Cengkar Pawon kini berada bersama-sama dengan 2 orang prajurit yang nampaknya bertingkah laku ugal-ugalan. Mereka terus memperhatikan Cempaka sambil terkekeh-kekeh. Sayang sekali, Cengkar Pawon telah menyukai gadis. Jika tidak, jika tidak, aku yang akan mendapatkannya. Sayang sekali. Ya, dan tentunya giliran berikutnya aku, Kakang Bongkas. Aku tentunya memerlukan waktu yang sedikit untuk memuaskan dahagaku dengan gadis cantik dan sesuka itu, Adik Julak. Sayang sekali. Ya, tetapi jika cuma menyentuh, kukira tidak apa-apa, Kakang. Cuma menyentuh sedikit saja, mencolek sana dan mencolek situ. Aku harus segera ke ruang tahanan adik Purbaya. Aku harus segera menyelamatkannya. Aku harus mempergunakan kesempatan baik ini. Maaf, saya harus membersihkan ruangan lainnya. Kakang pandai sekali. Dayang cantik ini membersihkan ruangan. Sebentar saja. Lihatlah, bersih sudah. Menyingkirlah, Tuan. Saya hendak keluar dari kamar ini. Menyingkirlah, Adik Julak. Biarkan dia lewat. Dia sedang melakukan tugasnya. Silakan. Silakan, Nona Manis. Setan. Mereka mengikutiku ke kamar tahanan. Aku akan menemukannya tiba di dalam kamar tahanan adik Purbaya. Tunggu dulu. Tahu Kakak, siapa yang berada di dalam kamar itu? Seorang tahanan, pemimpin kalian Ki Cengkar Pawon, yang memerintahkan aku untuk membersihkan ruangan ini. Iya. Baiklah, tetapi tahanan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Adik Julak, kau tunggulah di sini. Baiklah, Kakang. Celaka. Aku akan mendapat kesulitan jika seorang dari mereka menunggu di luar. Berbahaya sekali untuk menentukannya di luar kamar ini. Aku harus mengajaknya. Mengapa kau tidak segera masuk, Nona? Bukankah kau ingin membersihkan kamar tahanan ini? Iya, tapi jika memang tahanan itu berbahaya, aku harap kalian berdua turut masuk ke dalam. Ayolah, Tuan. Tuan juga masuklah menemani saya. Kakang Bongkas. Dia juga mengendaki
sama-sama. Ayo, mari masuklah. Ya. Kaukah itu adik Paramita? Rupanya engkau dari istana ini. Mengapa kau berdiri mematung saja? Ayo. Ayolah. Cempaka yang tidak mau membuang-buang kesempatan lagi, segera saja menyerang Dadali Pongkas, begal yang berada di dekatnya. Dengan satu pukulan yang tidak terduga, begal yang naas itu jatuh tergulai. Sedangkan Kijulak yang berada jauh dari Cempaka terkejut dan bersiap untuk meringkus Cempaka. Tapi kembali begal yang satu ini pun tak berdaya menghadapi gerak kilat dari Cempaka. Kau Cempaka? Iya, adik Purbaya. Bagaimana engkau bisa berada di sini? Berbahaya sekali tempat ini, Kak. Iya, sangat berbahaya. Kita harus segera tinggalkan tempat ini, baru kita dapat bercerita. Percuma, Kak. Totokan dari Resi Amista itu mempunyai kekuatan gaib. Akan tetapi, jika kita dapat bertahan, bersembunyi beberapa saat, kekuatan gaibnya akan lenyap dengan sendirinya. Dan kau akan dapat memusnahkan totokan yang menyumbat jalan darahku. Aku akan mencoba melihat di luar jendela itu. Tunggulah. Pasti banyak penjaga yang ditempatkan di luar sana. Aku akan melumpuhkannya. Tunggulah. Aku akan melumpuhkan beberapa penjaga yang berada di sekitar kamar ini. Cempaka kemudian melenting naik ke atas genting dan kemudian keluar dari atap. Dan dengan kemampuannya yang tinggi, ia berhasil melumpuhkan penjaga-penjaga di sekitar kamar tahanan. Dan kemudian bersama-sama dengan Raden Purbaya, ia keluar melalui jendela kamar tahanan tersebut. Kamar yang sebenarnya hanyalah bilik tidur biasa. Dan dengan mengendap-endap, Cempaka berhasil memondong Raden Purbaya keluar dari istana Kencana Wungu. Dan tidak beberapa lama kemudian, Setan! Tawanan kita telah melarikan diri. Cepat kepung seluruh istana. Perintahkan untuk segera menutup gerbang kota raja. Tawanan itu harus kembali kepadaku. Baik, Kakak. Oi, bangun! Tawanan melarikan diri. Bangun! Hai, para prajurit! Kumpul semua di halaman istana. setelah mendapat perintah dari Ki Cengkar Pawon dan Ki Sampar Angin, para prajurit keraton bersama dengan para prajurit dari hutan bambu Situraja bergegas dan menyebar ke seluruh kota raja. Resi Amista bersama dengan seluruh prajurit hutan bambu Situraja dan juga para pembantunya serta prajurit Kencana Wungu mengepung meronda hampir ke setiap pelosok kota raja. Akan tetapi hingga menjelang fajar, tidak juga mereka berhasil menemukan tawanannya. Dan alangkah terkejutnya Resi Amista ketika hari menjadi semakin siang. Ia tidak menemukan. Oh, kemana Mita, muridku? Hoi, Cengkar Pawon, kau bertanggung jawab atas hilangnya muridku Paramita. Lekas kau cari, temui muridku itu Paramita, cepat! Cepat! Baik, Kakang, baik. Aku akan mencarinya bersama dengan beberapa orang pembantuku. Hop, ya. Setan! Gigiku benar-benar menambah sakit kesulitanku. Untuk menemaniku mencari gadis itu. Tugas sekaligus mencari dan menemukan Cempaka yang menyamar menjadi dayang istana. Awas,
Awas kau Cempaka. Kau pun kelak akan merasakan pembalasan. Tidurlah adik Purbaya. Hari masih pagi. Kau tertidur ketika hari menjelang fajar. Hari sudah terang seperti ini, Kak Cempaka. Lihatlah, panasnya pun sudah mulai menyengat kulit. Bergeserlah sedikit ke arah sini. Di sini lebih rindang. Matahari tidak mampu menembus kelebatan dedaunan pohon itu. Kau sudah mandi? Bagaimana mungkin kau minta untuk tidur kembali? Saya kira suasana terkurung dalam kamar itu yang menyebabkannya. Kau pasti tidak akan dapat tidur dengan pulas selama menjadi tawanan. Karena itu sekarang, gunakanlah kesempatan itu. Mau kemana adik Purbaya? Mencoba untuk menggerakkan tubuhku yang selama ini hanya duduk dan tidur. Hup, hai, hup, ya, hup, ya. Aku tidak dapat menggerakkan sedikit pun tenagaku, Kak. Hup, ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggugah tenagaku. Biarlah saya yang akan mencoba untuk menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh engkau, adik Purbaya. Tidak ada gunanya, Kak. Mungkin malah nanti pengaruh gaib dari totok penggerus Lamista itu akan hilang, dan Kakak dapat melepaskan aku dari totokannya. Sekarang, biarlah kita beristirahat saja. Di manakah kita sekarang berada? Di sebuah hutan yang cukup lebat, di sebelah barat Keraton Kencana Wungu. Kak, bagaimana Kak Cempaka bisa berada di sini dan mengetahui aku berada di Keraton Kencana Wungu? Cempaka menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian ia mulai menceritakan pengalamannya, mulai dari pertemuannya dengan pelarian dari Keraton Kencana Wungu, kemudian juga bertemu dengan Bibi Dayang, dan membantu membuka jalan bagi usaha melarikan diri Raden Purbaya dan Paramita, hingga akhirnya kembali lagi ke dalam keraton. Bagaimana engkau bisa kembali lagi ke dalam istana? Apakah pelarianmu itu kau batalkan? Resi Lamista memergoki kami di luar tembok istana, dan ia melumpuhkan Paramita dan membawa kembali kami ke Kencana Wungu. Lalu, bagaimana dengan engkau sendiri, Kak? Apa yang sebenarnya telah terjadi antara dirimu dengan Paramita? Mengapa engkau meninggalkan Karang Sedana? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi antara aku dengannya. Kau berbohong, Kak. Kau mendustaiku. Maafkan aku, Gusti Prabu. Tidak berani saya berdusta. Jangan memanggilku dengan sebutan seperti itu. Aku tidak ingin Kak Cempaka mendustaiku. Berkatalah yang sesungguhnya. Maafkan saya. Maafkan Gusti. Sesungguhnya saya... Kak Cempaka, bersikaplah lebih wajar lagi kepadaku. Jangan bersikap aneh seperti itu. Adik Purbaya, sesungguhnya lah saya telah mengecewakan adik Paramita. Adik Paramita merasa sakit hati dengan sikap saya yang mendapatkan perhatian khusus dari adik Purbaya. Dia menjadi sangat cemburu. Akan tetapi dia benar. Dia adalah calon istri kau, adik Purbaya. Dia adalah seorang bangsawan, seorang yang berdarah biru, turunan dari manusia utama yang merupakan wakil dewa. Stop! Hentikan kata-katamu itu, Kak.
Apa yang sedang kau katakan? Tidak, Adik Purbaya. Sesungguhnya benar semua yang saya katakan tadi. Kehadiran saya mungkin mengurangi perhatianmu terhadap Paramita. Kehadiran saya di Karangsedana mengganggu hubungan kalian berdua. Maafkan saya, Adik Purbaya. Karena itu, saya memutuskan untuk meninggalkan Karangsedana. Gila! Engkau benar-benar gila, Kecempaka. Tindakanmu benar-benar sepihak. Engkau meninggalkan Karangsedana demi kepentingan Paramita. Apakah engkau tidak memikirkan kepentinganku? Kepentingan dari orang yang sangat mencintaimu? Apakah kau akan mengorbankan diriku karena perasaanmu yang aneh itu? Ya, Adik Purbaya. Mungkin selama ini kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Sadarilah itu. Sadarilah. Kau adalah seorang raja yang besar. Tapi apalah aku ini sebenarnya? Salah, Adik Purbaya. Masih melupakan banyak hal yang kotor dan hina tentang diriku. Kecempaka, aku adalah seorang janda yang hina, yang tidak mampu melakukan tugas seorang istri yang sempurna. Aku adalah seorang wanita yang hina. Kak, mau kemana kau? Sebaiknya jika aku pergi, malam nanti tentu kekuatanmu akan kembali. Tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, Adik Purbaya. Kau akan meninggalkan aku di sini, Kak. Kecempaka, Selamat tinggal, Adik Purbaya. Kecempaka! Aku mencintaimu. Mencintaimu penuh hati. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, Raden Purbaya bangkit dan mencoba kembali mengejar Cempaka. Akan tetapi karena keterbatasan tenaganya, ia tidak mampu untuk berlari dengan baik. Raden Purbaya jatuh terguling dan kepalanya menumpuk batu. Seketika itu juga, pemuda utama dari Karangsedana itu tidak sadarkan diri. Sementara itu Paramita yang mengetahui hilangnya Cempaka karena munculnya Cempaka yang menyamar sebagai dayang istana, berniat hendak mencarinya, mencari Raden Purbaya untuk menceritakan keadaan dirinya, untuk meyakinkan Raden Purbaya yang tidak pernah mempercayai kata-katanya tentang hal kotor yang telah dilakukannya. Sejak tengah malam, Paramita berputar-putar di kota raja, dan menjelang fajar ia keluar dari kota raja dan mulai mencari mengikuti suara hatinya. Mencarinya, mencari Kakang Mas Purbaya. Tapi tidak akan kembali sebelum menemukannya kembali. Menceritakan semua, membuatnya mengerti tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi. Ternyata Kakang Mas akan tidak lupa. Tidak pernah merasakannya. Apakah Kakang Mas bisa benar seperti yang pernah? Tidak mungkin. Kakang Mas telah melakukannya. Kakang Mas harus menyadarinya dan bersama-sama memikul tanggung jawab ini. Aku mengerti. Ini semua adalah karena salahku. Aku yang telah memaksanya. Aku mengerti. Aku menyadarinya, Dewata. Aku menyadarinya. Tapi apakah itu berarti aku harus memikul aib ini seorang diri? Apakah Kakang Mas Purbaya tidak akan bersedia meringankan aibku? Membantu aku memikul aib yang pada dasarnya
Bella juga merupakan bagiannya. Aku harus kembali ke Cempaka, mencari Kakang Mas Purbaya. Kak Cempaka harus menyadari siapa kami ini sesungguhnya dan apa yang telah kami lakukan ini. Dengan langkah yang gontai karena kelelahan, Paramita tidak memejamkan matanya semalaman, meneruskan pencariannya. Sesekali gadis yang malang itu tercatat. Akan tetapi tekadnya serta kekerasan hatinya memaksanya untuk bangkit dan meneruskan langkahnya. Sampai akhirnya satu ketika matanya dapat menangkap bayangan seseorang yang melintas cepat tidak jauh dari hadapannya. Bayangan siapakah itu? Sepertinya dia Kak Cempaka. Pastilah aku telah berada dekat dengan Kakang Purbaya. Tetapi kemana aku harus mengejar? Mengikuti bayangan Kak Cempaka tadi atau... Kak Cempaka, tunggu dan jangan tinggalkan aku. Kak! Sepertinya aku mendengar suara Kakang Mas Purbaya. Oh, Dewata, tidak salahkah pendengaranku? Iya, di sana. Aku mendengar suara Kakang Mas Purbaya dari arah sana. Aku akan melihatnya ke sana. Telingaku masih cukup sempurna. Kakang Mas Purbaya pasti berada di sana. Akan kulihat apa yang terjadi dengannya. Dengan bergegas, Paramita terus melangkah dan melangkah. Paramita yang menjadi tidak sabaran lagi berlari sekuat tenaganya. Akan tetapi karena tenaganya sudah terkuras habis, gadis manis itu terguling jatuh. Tubuhnya berguling ke bawah, ke bagian tanah yang rendah. Sampai akhirnya tubuhnya menumbuk batang pohon dan berhenti berguling. Dewata aku, apakah sebenarnya yang terjadi pada diriku? Kenapa nasib malang seperti ini kau timpakan atas diriku? Aku harus bangkit dan mencari Kakang Mas Purbaya. Dia pasti berada di sekitar. Apa itu? Sesosok tubuh tergolek di rerumputan sana. Apakah itu Kakang Mas Purbaya? Aku akan melihatnya. Oh, Dewata Agung, benar, itu adalah Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Oh, Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, bangunlah Kakang, bangun Kakang. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ini aku Paramita datang, Kakang. Kakang Mas Purbaya. Aku harus menyelamatkannya. Tapi bagaimana caranya? Aku akan membasuhnya dengan air. Aku harus mendapatkan air untuk menyadarkan Kakang Mas Purbaya. Kak Cempaka. Kau adik Paramita. Di manakah kita sekarang berada? Entahlah Kakak, aku tidak tahu. Berjalan semalaman. Di mana Cempaka? Apakah engkau telah bertemu dengan Kak Cempaka? Aku melihatnya, dia berkelebat meninggalkan tempat ini. Mengapa bisa sampai terjadi demikian? Apa yang terjadi antara Kakang Mas ini? Hanya
Persamista. Aku tahu Kakang masih dilarikan oleh Cempaka, tapi justru karena itulah aku mengejar-kejar. Kenapa begitu, Mika? Seperti ini aku cocokkan Kakang Mas. Kenapa dia meninggalkan Kakang Mas sendirian dalam keadaan seperti ini? Kenapa Kak Cempaka jadi seperti ini? Untuk sesaat lamanya, Raden Purbaya tidak menjawab. Dipandanginya dalam-dalam wajah Paramita. Purbaya, pemuda yang arif dan cukup matang, yang telah ditempa oleh berbagai pengalaman, menyadari bahwa gadis di hadapannya lah yang menyebabkan sikap Cempaka Karana berubah. Dan juga menyadari bahwa gadis di hadapannya masih terlalu muda, yang tidak mampu mengatasi dorongan keinginan-keinginannya. Paramita tertunduk. Dia tidak sanggup untuk terus menolak. Beristirahatlah, adik Paramita. Kembalikan kekuatanmu. Aku juga akan mencoba untuk melepaskan diriku dari pengaruh kekuatan gaib Persamista. Iya, Kakang. Agaknya kita memang membutuhkan kekuatan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang akan mengganggu kita. Aku akan bersemedi. Hup! Tempat ini kukira cukup sembunyi. Aku jangan berusaha untuk mengatasi kekuatan gaib Persamista itu. Hup! Hup! Ya! Hup! Hai! Hup! Ya! Kekuatanku cepat kembali lagi. Kakang Mas Purbaya agaknya tengah berjuang keras untuk mengembalikan. Apa benar-benar berjuang terhadap Kakang Mas Purbaya? Biarlah aku akan tetap menjaga Kakang Mas Purbaya. Benarkah semua cerita kakek tentang kematian ayahnya? Apakah benar Kakang Mas Purbaya meninggalkan kematian? Benar-benar sulit untuk dipercaya. Jika memang benar, mengapa ibundaku tidak pernah menceritakan? Apa justru ibundaku ingin menjodohkan aku dengan Kakang Mas Purbaya? Tidak bisa. Aku tidak percaya. Pastilah kakek telah menyusahku. Tidak mungkin Kakang Purbaya membunuh ayahandaku. Tidak mungkin. Lalu, kenapa ibundaku tidak membunuh ayahanda? Karena kekuasaan. Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Ada apa, adik Paramita? Kenapa kau menangis? Apa yang sedang kau risaukan? Tidak, Kakang. Tidak. Mika, aku mempunyai sebuah cerita. Cerita? Ya, cerita tentang masa lalu. Cerita yang semula kukira kau telah mengetahuinya. Tentang ayahandaku? Ya, tentang ayahandaku. Ayahandaku. Dan juga tentang aku sendiri. Tapi mudah-mudahan kau bisa mempercayai aku. Mempercayai ceritaku ini. Ceritakanlah, Kakak. Aku percaya padamu. Ceritakanlah semuanya yang sebenarnya. Sekalipun berisikan keburukan ayahandaku. Ceritakanlah, Kakak. Kira-kira 6 tahun yang lalu, Karang Sedana dilanda oleh kemarau yang berkepanjangan. Rakyat Karang Sedana banyak yang menderita kelaparan. Dan akibatnya kerusuhan terjadi di mana-mana. Pada
sampai terjadi demikian? Kehendak para dewakah? Ataukah karena ketidakmampuan ayahanda mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan? Ada sebagian orang yang menganggap ayahandaku tidak mampu untuk mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Dan salah satunya adalah ayahandamu. Dan ayahandamu secara diam-diam menggalang kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan ayahandaku. Dan ayahandamu berhasil. Aku melarikan diri bersama ibundaku dan ayahandaku berpisah dengan aku. Sampai akhirnya, kurang lebih 2 tahun sesudah peristiwa itu, ayahandaku berusaha merebut kembali kekuasaan Karangsedana dari tangan ayahandamu yang bergelar Prabu Jayasentana. Dan Paman Aji Konde berhasil? Ya, berkat bantuan rakyat Karangsedana. Karangsedana? Ya, pada saat itu kekuatan kami tidak imbang. Tapi hampir seluruh rakyat Karangsedana bangkit membantu. Dan Paman berhasil merebut kekuasaannya kembali. Ya, ayahandaku memang bersalah. Ayahandaku bersalah karena telah merebut kekuasaan secara membabi buta. Pantaslah aku merasakan keanehan. Secara tiba-tiba saja, setelah keramaian, keributan di kota raja, aku menempati kamar utama. Aku menempati kamar yang biasanya adalah kamar Kakang Mas Purbaya. Ya, aku mengerti Kakang Mas. Aku mengerti kenapa Kakang Mas membunuh ayahanda. Tidak, aku tidak pernah membunuh ayahandamu. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau keliru menyimpulkannya. Jadi, benar bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Jika begitu, katakanlah Kakang Mas Purbaya, siapa yang membunuhnya? Siapakah yang telah membunuh ayahandaku? Iya, aku mengerti Kakang Mas. Aku mengerti bahwa ayahandaku lah yang bersalah. Aku mengerti mengapa Kakang Mas membunuh ayahandaku. Tidak, aku tidak membunuh ayahandamu, Adik Parmita. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau terburu-buru menyimpulkannya. Jadi benar bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Bukan Kakang Mas Purbaya yang membunuhnya? Jika begitu, siapa yang telah membunuh ayahandaku, Kakang? Siapa yang telah membunuh Kakang? Katakan, Kakang Mas. Katakan, siapa yang telah membunuh ayahandaku? Tenanglah, Adik Paramita. Tenanglah. Kenapa kau jadi seperti ini? Katakanlah, Kakang Mas. Aku ingin segera tahu siapa pembunuh ayahandaku. Katakan, Kakang Mas. Iya. Aku akan menceritakannya, Adik Paramita. Aku akan menceritakannya. Tetapi lepaskanlah dulu peganganku ini. Apakah kau ingin menyakiti aku? Maaf Kakang Mas. Ceritakanlah Kakang Mas, siapa sebenarnya pembunuh ayahandaku? Adik Paramita, apakah sebenarnya yang ingin kau lakukan jika kau mengetahui pembunuh ayahandamu itu? Mengapa Kakang Mas menanyakan hal itu? Sudah tentu aku akan membalaskan semua perbuatan kejinya. Tapi mengapakah baru sekarang kau bersikap seperti ini? Tidak sejak kemarin-kemarin engkau bersikap seperti ini. Pada saat engkau mendengar bahwa aku pembunuhnya, mengapa engkau tidak bertindak terhadapku? Tidak, Kakang Mas. Aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kau tidak mungkin membunuh ayahandaku. Tapi seandainya aku benar pembunuhnya, apa yang kau akan lakukan? Tidak, Kakang Mas, bukanlah engkau loh pembunuhnya. Iya, aku hanya ingin tahu bagaimana sikapmu jika memang akulah sebenarnya pembunuh ayahandamu. Tidak, aku tidak tahu. Kau bukanlah pembunuhnya. Kau bukan pembunuh ayahandaku, Kakang Mas. Ayo, ceritakanlah Kakang Mas Purbaya. Bagaimana bisa sampai ayahandaku terbunuh? Baiklah,
Kau memang berhak untuk mengetahui kisah yang sebenarnya. Setelah berhasil menguasai istana Karangsedana kembali, kami berhasil menawan ayahandamu. Aku masih ingat saat itu engkau menuntut agar melepaskan ayahandamu. Dan aku memang melepaskannya. Aku melepaskan Paman Suntana juga memang karena ayahandaku yang menghendakinya. Aku masih ingat saat itu dengan air mata berderai engkau memandangku sambil berlutut memeluk ayahandamu yang bersimpah darah di lantai. Iya, aku ingat Kakang Mas. Aku ingat saat itu aku membimbing ayahanda bersama ibundaku menuju ke dalam kamar. Tetapi sikap ayahandaku saat itu. Janganlah menangis, Dinda Rati. Jangan menangis. Aku masih melihat jalan lain untuk keluar dari tempat ini. Kita akan keluar dan mempersiapkan kembali kekuatan kita. Aku akan membunuh Haji Konda dan juga anaknya itu. Ayahanda, mengapa ayahanda bermusuhan dengan Paman Haji Konda dan Kakang Mas Purbaya? Mengapa ayahanda ingin membunuhnya? Karena mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang busuk yang telah membuat kita seperti ini, yang telah mencelakakan kita. Tapi Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Kakang Mas Purbaya adalah sahabatku, teman bermainku ayahanda. Ayahanda tidak boleh mengganggunya. Kakang Mas Purbaya adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dia adalah orang jahat. Dia telah membuat kita menderita seperti ini. Dia adalah orang jahat. Benar, Paramita. Kakang Masmu sebenarnya adalah seorang anak yang jahat. Dia adalah musuh kita. Musuhmu juga. Karena itu, dia adalah orang jahat. Tidak. Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Orang baik. Setan. Anak tidak tahu diuntung. Benar-benar anak setan, tidak tahu diri. Tahun-tahun aku merawatmu, tapi kini musuhlah yang engkau bela. Sudahlah Kanda. Paramita masih kecil. Ia belum lagi mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Sudahlah Kanda. Iya. Paramita, maafkanlah aku, Paramita. Anakku, maafkanlah aku, Paramita. Ayahanda. Mita. Awas. Awas kau Haji Konda. Iya Kakang Mas Purbaya. Aku masih ingat. Ayahandaku saat itu sangat membenci dirimu. Lalu bagaimanakah ayahandaku sampai bisa terbunuh? Baiklah, dengarkanlah kelanjutan kisahnya. Ketika ayahandaku mengunjungi ayahandamu untuk mengajaknya kembali bekerja sama, ayahandamu justru menangkapku, menawanku, dan memaksa ayahandaku untuk membebaskan keluarganya. Dan kemudian dengan 2 ekor kuda melarikan diri sambil membawa diriku. Sebenarnya lah, aku berpura-pura. Aku tidak ingin melawan Paman Suntana. Aku rela melepaskan ayahandamu yang memang tidak mungkin dapat bekerja sama lagi dengan ayahandaku. Dan ketika aku telah sampai di tengah hutan, bosan aku membawa-bawa bocah ini.
Agaknya tempat ini tepat sekali untuk kujadikan kuburanmu, Purbaya. Ayah, jangan ganggu Kakang Mas Purbaya. Jangan buat celaka Kakang Mas Purbaya. Jangan. Rati, tutup mulut anakmu itu. Aku akan menyelesaikan anak ini, Rati. Paman Sutana, bukankah Paman sudah berjanji akan melepaskan diriku setibanya Paman jauh di luar kota? Nah, lepaskanlah jalan darahku ini dari tekanan jari Paman. Paman sudah selamat. Tak ada yang mengikuti dan mengejar Paman. Haji Konda memang orang yang bodoh. Tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Aku tidak akan melepaskan engkau, bocah. Aku akan menyelesaikan dirimu di sana. Ayolah, kau ikut aku. Berkat bantuan Dewata Agung, aku berhasil menyadarkan ayahandamu yang akan membunuh aku. Ayahandamu sepenuhnya telah menyesali dirinya dan menyatakan tobat atas semua perbuatannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja dari arah semak-semak meluncur sebuah senjata rahasia yang mengandung racun yang mengenai punggung ayahandamu. Diakah pembunuh ayahandaku? Siapakah orangnya itu, Kakang Mas Purbaya? Pada mulanya, aku tidak mengetahuinya. Tapi, akhirnya aku mengetahuinya bahwa pembunuhnya adalah Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa? Siapakah orang itu, Kakang Mas Purbaya? Siapakah dia? Dan di manakah kini orang itu berada? Maaf, aku tidak tahu di mana orang itu kini berada. Tapi, percayalah, kelak kau dapat menemukannya. Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Tapi, tahukah engkau, Paramita? Sejak saat itu, ibundamu menganggap aku adalah pembunuhnya. Karena ketika ia datang menemuiku, ia hanya melihat aku dan ayahmu saja yang tengah parah terluka. Sebelum ayahandamu meninggal, ia sempat memberitahukan pada ibumu bahwa aku tidak bersalah. Kau dapat menanyakannya. Kau dapat bertanya pada ibundamu, apakah benar ayahandamu berkata demikian? Itu satu-satunya bukti bahwa aku tidak bersalah, Mita. Mudah-mudahan ibundamu mau menceritakan hal yang sebenar-benarnya. Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Aku akan mencari orang itu, Kakang Mas Purbaya. Mudah-mudahan orang itu masih tetap hidup, agar aku dapat melunaskan sendiri dendam ayahandaku. Sudahlah, Mita. Tidak ada gunanya kini engkau tenggelam dalam dendam seperti itu. Sekarang, sebaiknya kita memikir jalan untuk dapat segera meninggalkan tempat ini. Kita harus kembali ke Karangsedana. Tidak, Kakang Mas. Aku akan tetap mengikuti kakek Amnista. Aku akan mempelajari banyak ilmu sakti dari beliau. Jangan, Mita. Kau akan dapat tersesat. Berbahaya sekali jika kau terus bersama-sama dengannya. Tidak, Kakang, tidak. Engkau boleh pergi. Engkau boleh tinggalkan tempat ini. Tapi aku tidak. Aku akan kembali dan menuntut ilmu padanya. Lalu apakah engkau tidak akan meminta pertanggungan jawab dari anak itu? Apa kau akan biarkan pemuda itu lari meninggalkan dirimu? Engkau rupanya gembel busuk. Manusia kotor, manusia jelek. Pergi kau dari sini. Pergi. Walah. Mengapa aku harus meninggalkan tempat ini? Bagaimana, Mita? Apakah kau tidak akan meminta pertanggungan jawab dari pemuda itu? Kau ingin membiarkan jika kelak kau mempunyai putra tidak ada bapaknya? Setan bermulut kotor. Apa yang kau bicarakan? Kura-kura dalam perahu.
Pura-pura tidak tahu. Kau tidak mau mengakuinya, ha? Apakah kau berpura-pura tidak sadarkan diri? Dasar pemuda pemogoran, tidak tahu bertanggung jawab. Kau busuk, ku cincang tubuhmu. Yat, yat, hai. Ku bunuh kau, iblis buruk rupa. Ku bunuh kau. Yat, hai, yat, hai. Paramita yang mendendam teramat sangat pada Ki Cengkar Pawon menyerang laki-laki yang merupakan pembantu utama gurunya dengan membabi buta. Sementara itu Cengkar Pawon melayaninya sambil terkekeh-kekeh. Kelebat pedang Paramita tidak dihiraukan sedikit pun oleh Ki Cengkar Pawon. Sambil terkekeh-kekeh, laki-laki pemimpin kelompok begal itu menangkap ujung pedang Paramita yang hendak menusuk dadanya. Lepaskan pedangku, manusia busuk, kadal kurap. Lepaskan. Anak sekecil engkau belum pantas untuk bermain dengan pedang tajam ini. Lepas. Kembalikan pedangku itu. Kembalikan. Hop, ya, hai. Hop. Awas pedang. Hop. Lihatlah. Bukankah pedangmu akan bisa menusuk lehermu sendiri? Berbahaya. Berbahaya. Jangan terlalu menghina orang, Cengkar Pawon. Kakang Mas, tolonglah aku. Mana bisa anak muda yang lumpuh itu menolong dirimu? Sudahlah. Sebaiknya biar aku saja yang kelak menjadi bapak dari anakmu itu. Awas kau setan jelek. Jangan bergerak. Pedangku ini lebih lekat menempel di lehermu. Berbahaya sekali. Ketika Paramita tengah tak berdaya, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sesosok bayangan ramping yang melesat mendekati Ki Cengkar Pawon. Lepaskan pedangmu dari lehernya. Oh, ternyata engkau. Engkau yang telah memperdaya aku. Benar, Ki Pawon. Mengapa kau tidak segera meninggalkan gadis itu dan menyerang aku? Apakah kau takut setelah mengetahui siapakah aku ini sesungguhnya? Wanita liar, kau keterlaluan sekali. Kau akan menyesal telah mengejek dan menghina sedemikian rupa. Hop! Ki Cengkar Pawon segera menarik pedangnya dari leher Paramita. Dan kemudian dengan gerakannya yang cepat, ia menerjang menyerang Cempaka yang masih berkacak pinggang. Hop! Hop! Hit! Hop! Hop! Ya! Ayo, bangkitlah Ki Pawon. Bangkit dan tunjukkanlah kesombonganmu itu. Kurang ajar. Hai anak-anak, kepung tempat ini. Aku tidak ingin anak itu kembali lolos. Kenapa engkau terlentang di situ, Ki Pawon? Ayo, bangkitlah. Tunjukkan kembali kesombonganmu. Kurang ajar. Hai, anak-anak, kepung tempat ini. Aku tidak ingin anak kelinci itu lolos. Jangan. Kalian tidak perlu menyerah. Diam di tempatmu saja dari dibongkas. Maju Sigoro. Biarkan aku yang akan menangkap. Berhati-hatilah, Kak. Orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Jangan khawatir, adik Purbaya. Aku akan segera melemparkan kembali tubuhnya yang kotor itu. Ayo, majulah. Jangan menggeram saja seperti seekor kucing. Wanita liar, rasakan ini pedang. Serangan-serangannya benar-benar cukup merepotkanku. Aku akan mengeluarkan aji kincir metu tingkatan terakhirku. Ait! Serangannya luar biasa, hebat dan tidak terduga-duga.
Kita telah menyingkir dari tempat ini, manusia busuk. Oi, Adi Dadali Bongkas. Maju Segoro. Maju. Ajak adik-adikku. Akan maju. Wanita liar. Kau harus mendapat balasan dari keliaranmu itu. Mungkin aku adalah orang yang kedua yang akan merasakan nikmatnya tubuhmu setelah Kakang Cengkar Pawon. Dadali Bongkas bersama seorang saudaranya mungkin adalah orang kedua setelah Ki Cengkar Pawon yang merasa marah tidak tertahankan akibat diperdaya oleh Cempaka. Karena itu, Dadali Bongkas mendesak terus dengan serangan-serangan tingkat tingginya. Akan tetapi, Cempaka yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi mulai menggabung ilmu kelelawar saktinya dengan kincir metu. Dan kini serangan-serangannya mulai menyebarkan hawa maut. Dari udara, Cempaka bagaikan kelelawar pencabut nyawa menghujani lawan-lawannya dengan serangan mautnya. Dan beberapa saat saja, Cempaka hanya menghadapi Cengkar Pawon saja. Gila, wanita liar ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat kutandingi. Cukup di sini saja, Ki Pawon. Bangkit dan tinggalkan tempat ini. Oh, tunggu. Jangan lanjutkan Dadali Bongkas. Tinggalkan tempat ini. Gadis itu bukan lawan kita. Biarlah Kakang Resi sendiri yang akan menyelesaikannya. Dia tidak akan dapat mengalahkan aku, Kakang Cengkar. Aku memiliki ilmu andalan dari Ki Guru Amista. Kembali. Ilmu itu tidak ada gunanya menghadapi gadis itu, Gode. Tidak. Aku tidak akan kembali sebelum menangkap gadis itu. Kakang boleh membanggakan kepandaian Kakang yang tertinggi. Tapi aku kini telah mendapatkan ilmu andalan dari Ki Guru Amista. Lihatlah itu. Beberapa orang adik-adikku dan juga Kakang Bajul Segara telah bangkit tanpa kurang satu apapun. Baiklah, kau akan menyesal, Dadali Bongkas. Ayolah, Kakang Bajul, kita serang dan tangkap gadis liar itu. Aku akan membantumu. Mundurlah saja, adik Paramita. Mereka berbahaya sekali. Jangan sombong kau, Cempaka. Kak Cempaka benar, Paramita. Kau mundurlah saja. Tidak. Aku akan menghadapi mereka. Aku tidak takut. Sudahlah. Aku tidak akan melayani kalian lebih lama lagi. Ayo, kita serang saja segera. Tunggu dulu. Penasaran sekali. Aku ingin lihat sampai di mana kehebatan aji kalian yang baru yang kalian dapati dari Resi Amista. Kau tidak akan berhasil membunuhku, gadis liar. Kau tidak akan dapat membunuhku. Ilmu tempelan saja kalian banggakan. Malu. Coba saja jika kau dipukul lebih keras lagi. Aku khawatir kau akan menyesal. Kau akan sekarat. Nona, kau tidak perlu banyak bicara. Ki Guru tentu akan menghukum berat dirimu. Apakah kau takut? Apakah semua kata-kataku benar? Setan! Ayo kawan-kawan, tangkap dua gadis itu cepat. Ayo. Cempaka yang mendengar kata-kata Paramita segera saja mengirimkan pukulan yang lebih keras lagi. Dan beberapa kejap saja ia telah membagi-bagi pukulannya pada 6 orang begal yang mengepungnya. Cobalah sekarang kalian bangkit. Ayo, bangkit. Kakang Cengkar, tolonglah aku. Kakang. Bangunlah sendiri. Aku tidak sanggup untuk menggendong kalian.
Beberapa saat keadaan menjadi hening kembali. Raden Purbaya duduk bersila, sementara Cempaka dan Paramita masih tegak berdiri memandang jauh ke arah lawan-lawannya yang sudah lama menghilang dari pandangannya. Dan keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh Raden Purbaya. Kemarilah. Duduklah di sini, Mita. Kak Cempaka. Ayolah. Kenapa kalian masih saja berdiri mematung di situ? Kemarilah, Mita. Ada yang ingin kubicarakan. Sehubungan dengan kata-kata Ki Cengkar Pawon. Tidak, Kakang. Biarlah aku kembali saja. Hup! Adik Mita, tunggu! Ada apakah sebenarnya denganmu, adik Purbaya? Apa yang telah engkau lakukan dengan adik Paramita? Aku tidak tahu. Entahlah, Kak. Kau tidak mau mengakuinya? Ada apa, adik Purbaya? Sungguh, Kak. Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang telah dituduhkan Ki Pawon. Kau berdusta. Paramita melarikan diri, meninggalkanmu ketika kau menanyakan hal itu. Dan ia menjadi berang ketika Ki Pawon menggodanya. Baik, akan kutanyakan padanya. Hup! Dengan aji kidang mamprung yang telah mencapai tataran tinggi, Cempaka mengejar Paramita. Dan tidak beberapa lama kemudian, Cempaka telah berhasil melihat bayangan Paramita tak jauh di hadapannya. Tunggu aku, adik Paramita. Hup! Berhenti. Minggir. Jangan menghalangi jalanku. Minggir, atau kita akan bertempur lagi. Tunggu dulu, Paramita. Ada apa dengan dirimu? Ceritakanlah. Aku pasti akan menolongmu. Minggir, aku tidak butuh pertolonganmu. Mita, kenapa kau harus bersikap seperti ini terhadapku? Aku menyayangimu seperti adikku sendiri. Ceritakanlah, apa masalahmu? Menyingkirlah, atau kita akan bertempur. Aku tahu, aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Tapi aku tetap akan mengadu nyawa. Hap! Aku akan membantumu, Mita. Marilah, kembali pada kakang masmu. Kita selesaikan persoalanmu. Hai, ya! Hai, 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 ya! Mengapa kau menyingkir? Ayo kita bertempur terus. Hai, ya! Hai, hai! Tunggu, tunggu adik Paramita. Hai, hai, ya! Ayo turunlah kau dari atas pohon itu. Kita lanjutkan pertempuran ini. Ayo turun. Baiklah adik Paramita, lanjutkanlah perjalananmu. Pergilah, jika memang kau tidak mau menerima uluran tanganku. Aku adalah musuhmu, Cempaka. Suatu saat kita akan bertemu lagi, dan aku akan membalaskan kekalahanku ini. Hup! Apa yang sebenarnya terjadi antara adik Purbaya dengan adik Paramita? Biarlah kutanyakan padanya, pada adik Purbaya. Hup! Kau kembali lagi, Kak Cempaka? Iya. Aku kembali untuk mendapat penjelasan darimu tentang peristiwa itu. Peristiwa yang telah terjadi antara dirimu dengan adik Paramita. Entahlah, Kak. Aku tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ceritakanlah. Aku ingin tahu. Apapun sebab terjadinya, kau harus bertanggung jawab pada adik Paramita. Engkau dengarlah dulu, Kak. Kemudian Raden Purbaya mengisahkan kejadian yang menimpa dirinya, kejadian aneh yang tidak dimengertinya, dan juga kesadarannya yang tiba-tiba saja hilang setelah merasakan sakit di jalan darah sekitar pundaknya. Itulah semua yang kualami, Kak. Aku benar-benar tidak mengerti.
Mengapa tiba-tiba saja adik Paramita menuduhku telah melakukan perbuatan kotor, perbuatan terkutuk? Tunggu dulu adik Purbaya. Aku merasakan adanya sesuatu kejanggalan. Engkau juga mengatakan bahwa merasakan dorongan birahi itu? Iya, Kak. Aneh. Tidak mungkin secara berbarengan kalian merasakan hal itu. Secara bersama-sama, kegilaan itu muncul di dalam benak kalian. Kau mengatakan peristiwa itu terjadi setelah kalian bersantap? Iya, beberapa saat setelah bersantap. Nah, pastilah ini semua telah direncanakan oleh Resi Amista. Tidak mungkin. Resi Amista adalah gurunya. Guru dari adik Paramita, Kak. Mana kita dapat menduga isi hati iblis asing itu? Aku yakin Resi asing itu telah menaruh ramuan pada makanan yang kalian makan. Ya, mungkin saja itu terjadi. Iya, pasti itu semua direncanakan oleh Resi Amista. Tapi apapun yang terjadi, kau tetap harus bertanggung jawab. Sadar ataupun tidak sadar, perbuatan itu kau lakukan. Aku tidak melakukannya, Kak. Bukankah sudah aku katakan? Saat itu secara tiba-tiba aku merasakan kehilangan kesadaranku. Dan itu secara tiba-tiba. Iya. Bukan tidak mungkin. Itu pun juga direncanakan olehnya, oleh Resi Amista. Karena kau mampu bertahan, mampu mengatasi ramuan setannya itu. Lalu, apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan Paramita? Mengapa dia bersikap aneh? Seakan-akan telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Iya, aneh sekali. Dan itu harus kuselidiki. Bantulah aku, Kak. Marilah kita bersama-sama menyelidikinya. Baiklah. Aku akan menemanimu menyelidiki hal itu. Tapi jika aku boleh menyatakan pendapatku. Iya, ada apa, Kak? Paramita tidak berpura-pura. Ia tidak berdusta. Jagat Dewa Batara. Jadi maksudmu? Aku tidak berani menyimpulkan secara pasti. Kita selidiki saja apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya. Raden Purbaya sesaat terpesona mendengar pernyataan dari Cempaka. Hatinya serasa hancur jika membayangkan akan kejadian tersebut, membayangkan akan kemungkinan tersebut. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah ketiga remaja tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Sampai jumpa.